Salam saudaraku, bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Saya rindu menyapa Anda semua dan mari bersama-sama kita nikmati saat teduh di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman-Nya dan sebelum kita menikmati berkat-berkat-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh menuntun kami dan menolong kami supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan biarlah melaluinya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan kuasa salib Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 5. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 berkata, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Saudaraku, renungan kita kali ini akan berbicara tentang instan. Nah, apa yang biasanya kita pikirkan bila kita bertemu dengan kata instan? Kebanyakan kita langsung berpikir tentang makanan cepat saji seperti mie, bubur, dan makanan sejenis havermut. Demikian juga dalam hal minuman, kita mengenal kopi instan, jahe instan, dan berbagai produk minuman instan yang lainnya. Umumnya, sesuatu yang berbau instan sangat disukai oleh kita. Mengapa? Karena selain cepat, instan juga praktis. Artinya, itu sangat memudahkan kita. Tetapi saudaraku, sisi lain dari instan adalah bahaya yang ditimbulkannya bagi kesehatan kita. Apabila terlalu sering makan atau minum yang serba instan, maka cepat atau lambat tubuh kita akan mengalami gangguan kesehatan. Berbagai macam penyakit seperti kanker, darah tinggi, jantung, dan lain sebagainya menghinggapi kita karena makanan dan minuman yang serba instan yang kita konsumsi tiap-tiap hari. Tapi tampaknya berbicara instan tidak melulu bicara tentang makan atau minum. Dalam hidup ini, filosofi tentang instan telah merasuki pikiran banyak orang. Ada orang pengen kaya tapi instan, makanya korupsi, makanya tipu sini tipu sana. Kadangkala menggunakan cara-cara mistis agar mendapatkan kekayaan secara instan. Ada juga yang ingin tenar tetapi secara instan. Dalam hal mencari jodoh pun seringkali kita juga memakai cara-cara instan. Itulah sebabnya ada banyak biro jodoh bertebaran di sana-sini di medsos kita. Demikian juga dalam hal mencari kesuksesan. Ada begitu banyak cara-cara instan yang dilakukan oleh banyak di antara kita agar kita sukses tapi tidak mau kerja keras. Kita mau sukses tapi tidak mau proses dan bayar harga. Nah, saudaraku, ternyata instan ini tidak disukai oleh Tuhan. Dalam banyak hal, Tuhan mengajar umat-Nya agar menjadi pribadi-pribadi yang menghargai proses. Entah itu di dalam mencapai kesuksesan ataupun dalam hal-hal rohani di mana mereka dibentuk dan diproses oleh Allah untuk semakin menjadi seperti yang Allah kehendaki. Salah satu tokoh Alkitab yang sukses karena proses adalah Raja Daud. Kita semua tahu bagaimana perjuangan dia untuk dia menjadi raja atas Israel. Ada begitu banyak pengorbanan, bahkan perjuangan yang luar biasa yang ia lakukan. Sekalipun
Ia telah ditetapkan menjadi raja atas Israel, tetapi untuk menduduki posisi sebagai raja itu ada perjuangan yang tidak mudah. Sayangnya, hal yang baik ini tidak ditiru oleh anaknya Adonia. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, saudaraku, dikisahkan ketika Raja Daud sudah menjadi tua dan tidak berdaya di atas tempat tidur, salah satu anaknya tiba-tiba memproklamirkan diri menjadi raja atas Israel. Tentu saja hal ini menyalahi aturan, sebab Raja Daud sendiri tidak pernah bertitah bahwa Adonialah yang akan menggantikan ia menjadi raja. Akibat tindakan ini, saudaraku, Adonia kemudian mengalami masalah yang sangat mengerikan, bahkan matinya pun sangat mengenaskan. Adonia ini adalah gambaran anak muda yang pengen sukses tapi tidak mau proses. Mungkin saja ia berhasil, tetapi itu sangat singkat sekali dan tidak bertahan lama. Sebab pada umumnya orang akan sangat menghargai perjuangan dari nol daripada saat ia ada di atas. Namun Adonia tidak memandang proses ini sebagai sesuatu yang harus dikerjakan. Ia berhasil sih menjadi raja, tapi tidak lama. Sesudah itu ia berhadapan dengan ayahnya karena ternyata Raja Daud lebih memilih Salomo untuk menggantikan dia. Dalam perjalanan berikutnya, Adonia kemudian dibunuh atas perintah Salomo karena tindakan-tindakannya yang ngawur. Saudaraku, belajar dari kisah di atas, mari kita tidak mudah tergoda dengan sesuatu yang bernama instan. Dalam meraih kebahagiaan, tidak ada yang namanya instan. Kebahagiaan itu perlu diperjuangkan. Kebahagiaan juga perlu diciptakan dan diupayakan, tidak tiba-tiba nongol. Oleh sebab itu, kalau kita mau berbahagia, upayakanlah, ciptakanlah. Pun demikian dalam hal kesuksesan yang lain, upayakanlah, usahakanlah, perjuangkanlah. Maka ketika engkau ada di atas, engkau akan tahu indahnya posisi itu. Karena itu, saudaraku, mari kita hargai setiap proses, dan biarlah di dalamnya saudara dan saya semakin matang, semakin kuat, semakin tangguh dalam hal apapun yang sedang kita kerjakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bersamamu kami dapat melewati setiap proses yang ada, dan pada akhirnya kami akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Dan tolonglah agar kami senantiasa kuat dan tangguh dalam menghadapi proses to proses. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudaraku, biarlah Tuhan senantiasa memberkati engkau dalam segala jalan-jalanmu, dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu, engkau dan seisi rumahmu, kiranya ada di dalam berkat Allah yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Kemenangan oleh curahan darahmu.
Ku berarti, berharga di matamu. Oh, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijaga